Baik, kita ketemu lagi di channel otomotif. Kita akan membahas tentang pemeliharaan kontrol emisi ya. Di sini ada gambar ya, mobil yang mengeluarkan gas ya dari knalpotnya berwarna hitam ya. Gas yang dikeluarkan ini merupakan gas buang yang dia mengandung zat-zat yang tidak ramah lingkungan. Materi emisi gas buang ini terkait dengan analisis kebijakan lingkungan tentang emisi gas buang berbagai mesin dan sistem kendaraan yang bermuara pada topik emisi gas buang, konsumsi bahan bakar, dan emisi suara. Jadi setiap mesin kendaraan yang berbahan bakar BBM itu mengandung hidrokarbon, sehingga dia akan menghasilkan emisi. Kemudian juga mesin itu juga menghasilkan suara ya, baik melalui knalpot ataupun suara engine itu sendiri. Bahan bakar bensin itu akan menghasilkan 71% itu nitrogen, kemudian 14% itu CO2, 13% H2O, 1-2% itu menghasilkan hidrokarbon, nitrogen oksida, kemudian CO atau karbon monoksida. Ini hasil pembakaran ya, ini yang ramah lingkungan ya. Kemudian yang 1-2% ini yang perlu diperkecil dari sisi persentasenya. Selanjutnya kalau BBM solar itu 67% itu akan menghasilkan nitrogen ya, hasil pembakarannya. 12% itu karbon dioksida, kemudian 11% itu air H2O, kemudian 10% itu oksigen, dan 0,3% itu akan menghasilkan sulfur oksida, kemudian partikuler matte, kemudian hidrokarbon, nitrogen oksid, dan karbon monoksida. Nitrogen ya, nitrogen itu ikatannya 2N seperti ini ya. Gas ini tidak berwarna, kemudian tidak mudah terbakar, kemudian tidak berbau. Sementara di udara, nitrogen itu komposisinya 78% ya. Kemudian 21% itu oksigen, 1% itu gas lain. Yang tidak diharapkan itu adalah nitrogen oksida, itu disimbolkan NOx. Nah, ini yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Selanjutnya adalah oksigen. Oksigen terdiri dari 2 atom O ya, O2. Penyusun udara dengan komposisi 21%. Udara kita itu mengandung oksigen. Tidak berbau, kemudian tidak berwarna, dan hambar ya, tidak ada rasa ya. Berikutnya adalah H2O. H2O itu atomnya 2 hidrogen plus 1 oksigen. Bentuknya ya air ya. Air itu H2O. Air adalah komponen gas buang yang tidak berbahaya, terjadi selama pembakaran suhu rendah. Jadi hasil pembakaran itu kalau suhunya rendah itu biasanya kita lihat di knalpot itu
ada air ya yang menetes gitu. Berikutnya adalah karbon monoksida, karbon dioksida. Jadi ini unsur karbon dengan 2 oksigen, dioksida ya. Karbon dioksida itu tidak berwarna dan tidak mudah terbakar. Jadi dia dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang mengandung karbon, hidrokarbon ya. Misalnya bensin dan solar ya. CO itu akan menghabiskan lapisan ozon. Jadi meskipun pembakaran itu diharapkan itu tidak mengandung CO ya, tapi akan menghasilkan CO2. Nah, CO2 itu dalam jumlah yang besar itu akan menghasilkan efek rumah kaca yang akan membuat bocor lapisan ozon. Berikutnya adalah karbon monoksida, atomnya C dan O. Jadi oksigennya hanya 1, monoksida ya. Dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon. Jadi pembakaran yang tidak sempurna itu akan menghasilkan karbon monoksida ya. Salah satunya adalah kurangnya oksigen ya, kurangnya oksigen. Sifatnya tidak berwarna, tidak berbau, mudah meledak dan sangat beracun. Jadi karbon monoksida ini jika terhirup oleh orang dalam jumlah yang cukup besar, persentasenya itu akan menyebabkan darah itu sulit untuk mengikat oksigen sehingga berat untuk bernafas. Karbon monoksida itu akan teroksidasi menjadi CO atau CO2, karbon dioksida, dalam waktu yang singkat ya, jika dia itu berikatan dengan udara ya, yang mengandung oksigen ya. Jadi dia beracun. Ini yang harus dikurangi. Yang kedua adalah nitrogen oksid, yaitu nitrogen dengan yang berikatan dengan 2 atom oksigen. Senyawa nitrogen dan oksigen itu akan menjadi NO, NO2 dan N2O. Terbentuk akibat dari pembakaran dengan tekanan dan suhu tinggi serta kelebihan oksigen. Jadi NOx itu akan dihasilkan dari pembakaran pada tekanan dan suhu yang tinggi ya. Ini akan menghasilkan NOx, sehingga di dalam mobil itu ada sistem pendingin ya, supaya suhu mesin itu pun juga tidak terlalu tinggi ya, sehingga tidak akan menghasilkan NOx yang cukup besar. Salah satunya proses pembakaran yang efektif menghasilkan suhu yang lebih tinggi. Pada gilirannya emisi oksida nitrogen juga akan tinggi ya. Tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa dikurangi nantinya. Selanjutnya adalah sulfur dioksida. Jadi 1 atom sulfur berikatan dengan 2 atom oksigen. Sifatnya tidak berwarna, baunya menyengat, tidak mudah terbakar dan menyebabkan penyakit pernafasan. Ya, ini sulfur. Emisi sulfur dioksida dapat diatasi dengan mengurangi kandungan sulfur dalam bahan bakar. Maka sekarang itu bahan bakar itu sudah dikurangi kandungan sulfurnya, sehingga tidak akan menimbulkan pencemaran yang cukup besar di udara. Kemudian HC itu adalah hidrokarbon, adalah komponen bahan bakar yang tidak terbakar akibat pembakaran tidak sempurna. Jadi ketika terjadi pembakaran, biasanya akan terjadi gas
gas yang tidak terbakar ya karena sebab teknis, misalkan ring piston itu agak bocor gitu ya, itu juga akan menyebabkan adanya gas HC. Kemudian PM, materi partikulat ya, ini akan diproduksi banyak oleh mesin diesel. Kemudian penyebab emisi itu apa saja? Yang pertama, busi tidak menyala, bahan bakar tidak akan terbakar, maka ini akan menciptakan tingkat emisi HC yang tinggi. Jadi salah satunya adalah busi yang tidak menyala atau ketepatan menyalanya busi itu kurang tepat ya, sehingga nantinya itu akan diatur dengan sistem yang lebih efisien lagi. Kemudian campuran bahan bakar yang kurus ya. Kalau bahan bakarnya kurus ya, terlalu banyak oksigen, maka akan meningkatkan HC. Kemudian yang ketiga adalah katup EGR terbuka saat idle ya. EGR itu adalah exhaust gas recirculating ya. Jadi sistem mengalirkan kembali gas buang ya ke dalam intake manifold yang selanjutnya akan masuk ke dalam ruang bakar ya pada saat idle. Ini pun juga akan menghasilkan HC ya, hidrokarbon. Berikutnya adalah yang keempat adalah campuran bahan bakar yang kaya. Jadi bahan bakarnya banyak, kemudian oksigennya kurang, biasanya akan menimbulkan CO yang tinggi. Jadi kalau campuran bahan bakarnya banyak, oksigennya kurang, akan menimbulkan CO. Kalau campuran bahan bakarnya kurus, sedikit, oksigennya banyak, akan menimbulkan HC ya. Kemudian kalau campuran bahan bakarnya itu seimbang, itu akan menimbulkan CO2 ya. Cuman dalam hal ini gas yang paling lebih berbahaya itu adalah yang CO dan HC ya. Yang kelima adalah ring piston bocor ya. Campuran udara bahan bakar yang tidak dikompresi dengan benar, sehingga akan menghasilkan efisiensi pembakaran yang rendah, sehingga menimbulkan level HC ya naik ya. HC yang lolos melewati ring piston itu akan masuk ke dalam crankcase ya, yang seiring dengan waktu akan menjenuhkan oli mesin ya dengan bahan bakar. Maka bahan bakar ini di dalam sistem engine itu akan ditarik oleh katup PCV ya, yang selanjutnya nanti akan dibakar di dalam ruang bakar. Jadi ini adalah kebocoran melalui ring piston ya. Kemudian bagaimana mengendalikan emisi gas buang? Yang pertama adalah mengurangi konsumsi BBM ya, konsumsi bahan bakar ya. Langkahnya bagaimana? Yaitu mengurangi hambatan udara ya. Dengan bentuk mobil yang semakin aerodinamis, maka bahan bakar ataupun tenaga untuk melaju itu semakin berkurang. Kemudian memperingan bodi ya, bodinya dibentuk dengan bahan-bahan yang lebih ringan ya, sehingga tenaga yang dibutuhkan untuk melaju pun juga semakin berkurang. Kemudian EMS yaitu Engine Management System, yaitu sistem yang mengatur sistem pengapian, sistem bahan bakar, kemudian sistem katup ya, sistem idle dan lainnya itu dikendalikan oleh EMS ya. Salah satunya kalau di dalam gas buang itu untuk mengontrolnya itu salah satunya itu adalah adanya sensor oksigen ya. Sensor ini akan mendeteksi kandungan oksigen yang di dalam gas buang, sehingga nanti
akan memberikan inputan ke ECU, yang selanjutnya ECU akan mengatur pembukaan katup, kemudian pengapian dan campuran bahan bakar. Kemudian yang D adalah ratio gear yang disesuaikan dengan ukuran berat kendaraan. Berikutnya adalah fuel tank purging, yaitu uap bensin dalam tangki yang disimpan di dalam tabung arang aktif itu dibakar dengan cara yang terkendali. Ini adalah fuel tank purging. Jadi bensin yang di dalam tangki ini ketika suhunya itu naik, maka dia akan menghasilkan HC dan CO yang berbahaya, sehingga perlu disimpan di dalam fuel tank purging ini. Selanjutnya nanti akan dihisap ke dalam ruang bakar melalui sistem vakum ya. Yang F adalah resirkulasi gas buang, yaitu melalui sistem EGR tadi itu ya, EGR. Jadi gas buang yang mengandung banyak bahan bakar itu akan dikembalikan lagi ke intake manifold yang selanjutnya akan masuk ke dalam ruang bakar. Kemudian yang kedua adalah pengolahan gas buang menggunakan katalytic converter. Ini adalah gambar katalytic converter. Ini gas buang masuk ke katalik, ini keluarnya ya, yaitu mengurangi emisi tanpa mengurangi kinerja dan menghemat bahan bakar. Katalis oksidasi itu merubah HC dan CO dan mengoksidasi dengan oksigen sehingga akan menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi HC dan CO ini oleh katalytic converter, yaitu terdiri dari bahan platinum dan palladium, itu akan dirubah menjadi H2O dan CO2 ya, jadi HC dan CO ini menjadi H2O dan CO2 menggunakan bahan platinum dan palladium. Kemudian untuk NOx ini oleh katalytik reduksi dari bahan rhodium, di sini juga ada rhodiumnya, itu akan dirubah menjadi NOx, dirubah menjadi oksigen ya, dan nitrogen itu sendiri, oksigen ya. Jadi ini katalytik reduksi, ini adalah katalytik oksidasi. Katalytic converter itu konstruksinya dari platinum dan rhodium, ini menjadi katalytik reduksi. Kemudian platinum dan palladium menjadi katalytik oksidasi. Ya. Ini akan dibungkus oleh steel housing ini dari bahan baja. Ya, ini adalah cushioning mat ya, ini bahannya. Udara gas buang akan masuk ke dalam katalytic converter ini. Konstruksinya seperti ini ya, sarang ini ya. Ini logam-logamnya, gasnya masuk HC, CO, dan NOx. Selanjutnya akan dirubah oleh katalytic converter ini dari bahan ini menjadi CO2, H2O, dan nitrogen N2. Ada two-way converter, yaitu merubah dua gas ya. Gas apa yang dirubah? Yaitu gas karbon monoksida ya, dioksidasi dengan O2 menjadi karbon dioksida. Yang kedua adalah hidrokarbon yang tidak terbakar dioksidasi oleh oksigen menjadi CO2 dan H2O. Ini two-way, yaitu gas karbon monoksida dan hidrokarbon. Untuk yang three-way converter itu merubah tiga gas, yaitu gas karbon monoksida menjadi karbon dioksida, kemudian
hidrokarbon menjadi karbon dioksida dan H2O, kemudian nitrogen oksida itu menjadi nitrogen dan oksigen. Jadi ada 3 gas ya, karbon monoksida, hidrokarbon, dan nitrogen oksida ya. Ada sistem TWC open loop fuel metering system, yaitu sistem ini dikendalikan oleh komputer ya, komputer ECU ya. Tetapi dia tidak menggunakan sensor oksigen. Di sini nggak ada sensor oksigen, ini TWC-nya ya. Kalau sistem komputernya ini ada ISP ya, ada regulator fuel ya, ada throttle-nya ini ya. Ini ada pompa, ada fuel tank ya. Masuk ke sini ya, ini kembali ke fuel tank kalau tekanannya terlalu tinggi. Berikutnya adalah TWC closed loop fuel metering system ya. Ini sistem injeksi bahan bakar terkomputerisasi yang dia itu menggunakan sensor oksigen atau lambda sensor. Nah, ini TWC-nya ini ada sensornya. Ya, sama untuk sistem yang di sini. Ya, ini emisi gas buang mesin diesel merupakan campuran dari gas, uap, aerosol cair, dan zat dari partikel, yaitu ada nitrogen, ada air, karbon monoksida, ada oksida nitrogen, ada oksida sulfur. Ini kalau bahan bakar diesel ya. Faktor yang mempengaruhi komposisi asap diesel ya, kita lihat ini ya, muatannya yang luar biasa, kemudian juga perawatannya yang baik ya, kemudian juga usianya mobil ini juga akan berpengaruh. Kemudian kalau dilihat dari jenis mesinnya, ada standar, ada turbo, ada common rail ya. Kemudian kalau dari sisi bahan bakarnya juga bermacam-macam ini ya. Semakin karbonnya sedikit ya, semakin mahal ya. Berikutnya ini adalah gas analyzer. Gas analyzer itu adalah alat yang dipakai untuk mendeteksi gas buang ataupun emisi. Ini ada ditunjukkan di sini, ada COHC, CO2, O2, lambda, kemudian AFR. Cara mengoperasikannya bagaimana ya? Di sini biasanya ada langsung petunjuknya atau di bukunya ya. Itu dicolokkan dulu ke sumber listrik yaitu PLN, kemudian nanti akan berproses. Jadi dia akan melakukan kalibrasi sampai akan muncul gas ready. Nanti di sini ada ready. Kalau sudah ready, sudah siap, maka exhaust probe-nya akan kita masukkan di knalpot. Kemudian mobil sudah dihidupkan sebelumnya ya. Kemudian digas ya. Digas ya. Kemudian ini kita enter ya, di enter. Kemudian ini akan melakukan pembacaan ya, COHC ya, dan seterusnya. Setelah pembacaan ini relatif stabil, maka kita lakukan print ya, ini print, whole print ya. Tekan 3 kali maka akan muncul hasil pengeprintan. Untuk menghentikan pengukuran, cabut nanti exhaust probe-nya dicabut, yang dimasukkan di lubang knalpot itu ya. Kemudian escape ya. Kemudian tekan 0 ya untuk purging, untuk membersihkan ya. Purge ya. Selanjutnya setelah purging selesai, maka dia akan siap dipakai. Bagaimana perawatannya? Ya, bersihkan selang ya setelah selesai dipakai ya.
ini exhaust probe-nya dari kotoran, kemudian ganti filter kalau memang sudah dibutuhkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ganti sensor O2 secara berkala ya. Ketika sensor O2 ini sudah waktunya ganti atau sudah expired ya, maka ini tidak akan bisa melakukan pengukuran ya, akan terjadi error. Selanjutnya membaca hasil pengukuran. Ini ada indikator CO. CO itu menunjukkan bensin tidak terbakar ya, karena kurangnya oksigen ataupun udara. Kemudian HC yaitu hidrokarbon, yaitu bensin tidak terbakar ya, karena kurangnya panas ataupun tidak adanya pengapian ataupun kebocoran ring piston tadi. Kemudian CO2 itu gas hasil pembakaran bensin dan udara secara sempurna. O2 itu sisa bahan bakar yang tidak terbakar. AFR itu adalah perbandingan campuran udara dan bahan bakar. Idealnya 1 kilo bahan bakar itu dicampur dengan 14,7 kilo udara. Jika kurang dari 14,5, maka campuran itu akan dianggap gemuk atau kebanyakan bahan bakar. Jika lebih dari 15,5, maka campuran itu kurus ya, kurang bahan bakar. Lambda adalah perbandingan campuran bensin dan udara yang terjadi. Jika kurang dari 0,95, maka campurannya dianggap gemuk, terlalu banyak bahan bakar. Jika lebih dari 1,05, maka campurannya kurus. Berapa standarnya? CO itu kalau karburator itu 3% nilainya di hasil pengukuran. Kalau injeksi itu maksimal 2%. Kalau HC itu 450 kalau dia itu bahan bakar sistem karburator. 250 ppm jika dia itu injeksi maksimal. Kemudian standarnya CO2 itu 12% sampai 16% di pengukurannya. Kemudian O2 itu maksimal 2%. Kemudian campuran bahan bakar idealnya 14,7. Jika pengukuran 14,5 sampai 15,5 ini masih masuk standar. Kemudian lambda itu nilai idealnya 1. Jika pengukurannya 0,95 sampai 1,05 itu masih ideal, masih masuk dalam standar. Selanjutnya, CO dihasilkan dari BBM yang tidak terbakar sempurna. Apa penyebabnya? Bisa jadi adalah filter udara yang mampet ataupun spuyer, main jet dan slow jet, korosi ataupun longgar. Ya, sehingga udaranya kurang. Kemudian setelan karburator yang salah, yaitu terlalu gemuk ya, terlalu banyak bahan bakarnya ketimbang oksigennya. Kemudian cuk terus menutup ya. Ini pun juga akan mengurangi oksigen yang masuk. Pada EV biasanya adalah injektor tidak mengabut dengan baik. Ya, apakah kotor ya ataupun tahanannya sudah berubah dari standar. Kemudian cold start injektor kerja terus-menerus sehingga bahan bakarnya terlalu banyak ya, dan oksigennya ataupun udaranya kurang. Atau bisa jadi terjadinya kesalahan pada sensor MAP, manifold absolute manifold air pressure, kemudian airflow ataupun kecepatan udara, ataupun ini intake air temperature yaitu temperatur udara masuk, ataupun ECT ya, engine coolant temperature, ini temperatur engine atau cairan
sistem pendingin, ataupun juga sensor O2 ya, sensor O2 ya. Sehingga sensor-sensor ini pun juga perlu diperiksa ya, apakah masih standar. Kemudian HC itu dihasilkan dari bahan bakar yang tidak terbakar. Apa penyebabnya? Yaitu tekanan kompresi yang lemah seperti piston, kemudian ring pistonnya sudah aus, kemudian celah klepnya pun juga tidak tepat ya, kemudian atau terlalu rapat ya, kemudian setelan timing tidak tepat ya, setelan timing pengapiannya tidak tepat, itu pun juga akan menimbulkan banyak bahan bakar yang tidak terbakar. Ataupun kabel busi ya rusak, ataupun platina atau pickup coil juga rusak tidak tepat, ataupun ignition coil atau coil pengapian tegangan sekundernya sudah lemah, sehingga loncatan bunga apinya pun juga tidak maksimal. Kemudian pemakaian tipe busi yang tidak tepat. Berikutnya, kalau pada EV itu juga terjadinya kesalahan sensor pada sistem pengapian CKP ataupun CMP ya, ini crankshaft position sensor ataupun camshaft position sensor. Ini mendeteksi sudut poros cam ya. Poros cam ini pembukaan dan penutupan katup, kalau ini posisi TMA dan TMB-nya ya. Demikianlah pembahasan pada sistem emisi ya. Kita berharap bahwa dari emisi seperti ini menjadi emisinya seperti ini, bersih ya, sehingga kita bisa hidup, lingkungan kita juga bersih ya, kemudian juga masyarakatnya pun juga menjadi lebih sehat. Terima kasih.